sekarang kita masuk ke partai politik. Definisi partai politik menurut Miriam Budiarjo itu adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya punya orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional sehingga mereka bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Ada 3 prinsip dari partai politik. Yang pertama, koalisi untuk membangun mayoritas. Partai politik sebagai organisasi sehingga perlu di-manage atau dikelola. Lalu juga partai politik sebagai pembuat kebijakan atau policy making. Jadi prinsipnya seperti itu partai politik. Lalu fungsinya untuk apa partai politik itu? Yang pertama sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Tujuan parpol menurut undang-undang, yang pertama ada tujuan umumnya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 45. Yang kedua, menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasar Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebenarnya tujuan parpol, itu menurut undang-undang itu seperti itu. Tujuan khususnya apa? Yang pertama, meningkatkan partisipasi politik anggota masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. 2. Memperjuangkan cita-cita parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan ketiga, membangun etika dan budaya politik. Nah, lalu ada fungsi parpol menurut undang-undang. Yang pertama, pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Penyerap, penghibur, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan menetapkan kebijakan negara. Keempat, partisipasi politik warga negara Indonesia. Yang kelima, rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Lalu kenapa seseorang ingin menjadi anggota parpol? Yang pertama, ia dapat melakukan kontak sosial dengan banyak orang, kenal banyak orang melalui parpol. Lalu ingin dapat perlindungan, hak istimewa, dan aktualisasi diri melalui jabatan dalam partai. Ketiga, memperoleh pendapatan dengan menduduki jabatan seperti DPR, DPD, atau menteri. Kesempatan meniti karir ke jenjang lebih tinggi itu bisa menggunakan parpol. Kendaraan untuk memperjuangkan ideologi. Nah, makanya ada 4 macam bentuk partai menurut Miriam Budiarjo. Yang pertama partai massa, partai kader, partai lindungan, partai ideologi. Kalian bisa lihat di Indonesia ada banyak partai dan mereka masuk ke bagian mana. Lalu tujuan pemilu sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Kedua, mekanisme memindahkan kepentingan masyarakat kepada Badan Perwakilan Rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang pemenang pemilu sehingga integrasi masyarakat terjamin. Merupakan sarana mobilisasi atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Jadi pemilu itu sebenarnya tujuannya itu. Ada sistem pemilihan umum distrik dan proporsional, ada sistem pencoblosan stelsel, daftar tertutup, dan daftar terbuka. Nah, ini kurang lebih itu aja ya pada pertemuan ini. Jadi teman-teman nanti bisa mengecek di PowerPoint, melihat PowerPoint bagaimana negara dan juga partai politik dan juga demokrasi seperti apa. Saya kira cukup sekian. Jangan lupa kalian untuk menonton sampai akhir.